Hai Scorpio, barengan sama Oracle Card Indonesia di readingan kali ini siapa sih yang pengen jujur sama kamu? Jujur, aku tak kuasa. Lagunya siapa ya? Lagunya siapa sih? Oh, Chris Patih. Ya. Oke, nggak boleh sebut merek ya di sini. Oke, teman-teman Scorpio, kita bakalan baca ya. Tema kali ini adalah apa sih yang mau dijujurin sama kamu ya, siapa dia, ceritanya seperti apa, dan apa yang sebaiknya kamu lakukan ya. Buat kalian teman-teman Scorpio dan cross watchernya Scorpio ataupun kalian semua yang mau dengerin aja ya dengan senang hati, dengan bahagia, dengan vibes yang positif supaya hidupnya kalian juga jadi lebih positif lagi ya. Oke? Umum ya ini ya. Jadi anytime kalian boleh dengerin. Buat teman-teman yang di luar sana yang masih belum pada subscribe channel ini, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy, segera ayo mari ya. Segera di subscribe, jangan cuma di subscribe aja tapi juga disimak. Disimak, siapa tahu itu bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan if you want kalau kalian menghendaki private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku ya. Oke, yuk bergerak Scorpio. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Well, siapa sih yang mau jujur sama kamu dan kenapa dia mau jujur? Apa sih yang mau dijujurin? Tentang hal apa? Kita lihat ya. Oh, tentang anak sih teman-teman ya. Tentang seorang anak, tentang seseorang yang usianya jauh lebih muda. Tentang keinginan-keinginan yang berkaitan dengan anak ya. Wow. Oke, sepertinya ini adalah harapan-harapannya dia selama ini. Keinginan-keinginan, doa-doanya dia untuk mungkin punya momongan atau keinginan atau kehendaknya kepada anak yang mungkin udah ada, mau diapain kayak gitu loh. Mau apa sih? Kalau di sini sih lebih ke counseling atau menyembuhkan atau bagaimana ya caranya untuk bisa apa sih kayak bersama-sama untuk membawa anak ini ke arah perubahan yang jauh lebih baik. Ini juga bisa ya teman-teman. Jadi nggak serta-merta kayak kepingin punya anak gitu, nggak serta-merta. Buat kalian yang mungkin udah punya anak, udah punya momongan, udah punya ini ya, ada keinginan-keinginan dari dia ya untuk membawa atau membuat anak ini menuju ke arah perubahan yang jauh lebih baik gitu ya. Dan ini adalah doa-doanya dia selama ini sih ya, cuman memang belum bicara gitu karena ada ketakutan ketika bicara ini malahan akan jadi suatu masalah gitu. Apa masalahnya? Kita lihat ya. Oke, jadi lebih ke lingkungan ya teman-teman ya, lingkungan apa yang diperbuat sehingga misal gini nih, kalau misalkan kalian punya anak nih ya masih kecil gitu, terus lingkungannya itu yang kayak misal pegang iPhone, iPad, medsos yang sudah tidak terkendali sehingga jadi kayak apa sih namanya, rob brain atau apa gitu istilahnya ya. Dan itu bikin jadi kayak nyandu dan membuat dia jadi kurang baik ya dalam artian perilaku dan sebagainya. Ini sih lebih ke kayak hal yang ingin dilakukan tapi masih belum bisa dilakukan gitu. Dan sepertinya dia juga meminta bahwa ayo bersama, jangan cuma aku aja gitu loh, tapi kita bersama untuk
untuk ibaratnya itu dia yang atau anak ini yang lebih baik gitu. Karena memang kalau dilihat di sini lingkungannya memang sukanya begitu teman-teman ya, dan ini bukan hanya kayak anak-anak dia aja gitu atau anak kalian ya teman-teman, tapi lingkungan atau dunia ini bahkan mungkin seperti itu gitu loh, dan menurut dia ini nggak bagus gitu. Kita lihat ya. Ya, dan dia mengharapkan bahwa ya ayo maksudnya kita batasin gitu. Kita batasin supaya nggak kayak begitu, dan ya dilakukan, jangan cuman kayak kita wacana doang, kita ngobrol doang dan nggak dilakukan, dan sehingga malah lebih terjerumus terus-terusan screen time kan teman-teman ya, screen time yang 24 jam gila ya sekarang ini, sama tidur aja. Jadi anak-anak tuh jadi kayak mungkin moodnya agak naik turun atau kayak gimana kayak gitu. Ini mungkin bisa jadi adik kamu juga bisa ya, atau tetangga, saudara ataupun siapapun lah teman-teman yang memang dekat dengan kamu, dan ini adalah hal yang sebenarnya dia mau omongkan gitu loh sama kamu. Bisa jadi ya teman-teman, tapi ada batasan-batasan di mana kayak ada ketakutan ya ketika nanti bicara sama kamu ini akan jadi masalah nggak ya gitu loh, ini akan jadi suatu hal yang memicu konflik apa enggak ya gitu. Keinginan untuk mengajak ayo gitu kita bersama-sama supaya anak ini tidak terjerumus jauh lebih dalam ke hal-hal yang kaitannya dengan itu dia tadi ya, contohnya ada banyak sih teman-teman, mungkin pergaulan, mungkin apa, tapi saya contohkan yang itu dia tadi ya. Oke, sekarang kita lihat ya, ini udah lama banget gitu kan dipendemnya, dan sering kali mau diucapkan sama kamu tapi takutnya kamunya emosi. Emang kamu emosian ya? Ya, seringkali seperti itu karena ini udah bolak-balik, bukan ibaratnya bukan wacana yang baru teman-teman, tapi wacana yang memang udah lama dan sebenarnya mau diomongin sama kamu, cuman takut kamunya itu emosi begitu. Wah. Emang gak susah ya kalau ngomong sama orang yang emosian gitu ya. Jadi nggak apa-apa kadang-kadang kalau misalkan dengan contoh yang tadi ya, misalkan contoh yang dia tadi gitu, yang kita ambil nih iPhone-nya, iPad-nya dan sebagainya, diambil aja. Mungkin yang hari pertama, hari kedua masih tantrum gitu kan, hari tiga masih lah yang kayak orang bener-bener kayak tantrum lah gitu, marah-marah apa dan sebagainya. Tapi percaya deh nanti setelah 3 hari itu bener-bener akan mereda dan bener-bener akan membaik lama-lama ya, bukan hanya kayak screen time doang gitu. Masalah-masalah ini sudah pernah terjadi ya di masa lampau, dan ketemu lagi dengan dia dengan masalah-masalah yang sama. Ini masalahnya sama lagi nih teman-teman ya, buat kamu yang selalu mengalami dan selalu apa sih kayak mengalami hal yang sama ya berulang-ulang, dan ini benar-benar ngabisin waktu, energi, emosi. Memang susah teman-teman, dan bolak-balik udah dikasih tahu gitu lagi ya. Anak-anak zaman now kan ya. Seperti itu, karena banyak juga yang konsul ya tentang anak-anak dan sebagainya, itu juga kayak begitu ya. Ya susah memang. Tegas sih ya, seharusnya ada ketegasan dari kamu, dari orang atau figur yang sosoknya itu benar-benar otoritas seperti ini. Karena kalau kita lihat di sini ada ikut campur dari family atau keluarga atau lingkungan ya, yang kayak nggak tahu apa-apa tapi ikut nimbrung gitu, nggak tahu apa-apa tapi ikut nyalahin, nggak tahu apa-apa ikut komplain kayak gitu, nggak tahu apa-apa ikut mengkritik gitu. Jadi kamunya harus sangat tegas sekali memberikan aturan-aturan, memberikan batasan-batasan, memberikan sesuatu hal yang kalau misalkan itu di apa sih kayak di satu koridor dan
kamu nggak boleh keluar nih dari koridor ini. Kalau kamu keluar ada punishment apa yang akan membuat kamu seperti apa dan kayak gimana. Itu adalah sesuatu hal yang kayak ada batasan, ada aturan. Oke, boleh sih screen time, tapi sehari hanya maksimal mungkin 2 jam atau 1 jam yang kayak begitu. Itu batasan-batasan atau aturan-aturan yang sebaiknya gitu kan kamu lakukan atau kamu adakan untuk supaya jauh lebih baik seperti itu. Oke, ya teman-teman Scorpio, ini bacaan buat kamu. Semoga apapun yang kamu alami dengan keluarganya kamu, dengan sekitarnya kamu, bahkan mungkin pasangan kamu ya teman-teman ya, semua atau segala sesuatunya jadi lebih baik ya. Kalaupun masih belum baik, tetap usahakan yang terbaik. Oke. Kita jumpa lagi di next Timeless General Reading dengan semua Oracle Card Indonesia dengan tema-tema yang berbeda. Ya, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye.